Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan diskusi kelompok kami tentang teori perdagangan internasional dengan anggota yang pertama ada Diana Dwi, Muhammad Rafi Rakandani, Putri Diah, dan Siti Raudita. Baik, subbahasannya ada instrumen kebijakan yang dipergunakan oleh pemerintah dalam pelaksanaan perdagangan internasional, alasan-alasan yang melandasi terjadinya intervensi dalam perdagangan internasional, mini case tadi subsidi dan pengembangan pertanian, pembangunan pertanian, lalu relevansi antara perpajakan dengan teori perdagangan. Baik, yang pertama adalah instrumen kebijakan yang dipergunakan oleh pemerintah dalam pelaksanaan perdagangan internasional. Yang pertama ada tarif. Tarif adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. Lalu selanjutnya ada subsidi ekspor. Subsidi ekspor adalah pembayaran sejumlah tertentu kepada perusahaan atau perseorangan yang menjual barang ke luar negeri. Jika pemerintah memberikan subsidi ekspor, pengirim akan mengekspor barang sampai batas di mana selisih harga domestik dan harga luar negeri sama dengan nilai subsidi. Dampaknya adalah meningkatkan harga di negara pengekspor, sedangkan di negara pengimpor harganya turun. Lalu selanjutnya ada pembatasan impor. Pembatasan impor merupakan pembatasan langsung atas jumlah barang yang diperbolehkan diimpor. Lalu selanjutnya ada pengekangan ekspor sukarela. Ini adalah bentuk lain dari pembatasan impor, yaitu pengekangan ekspor sukarela atau voluntary export restraint, atau yang dikenal dengan kesepakatan pengendalian sukarela atau voluntary restraint agreement. VER ini adalah suatu pembatasan atau kuota atas perdagangan yang dikenakan oleh pihak negara pengekspor dan bukan pengimpor. Lalu selanjutnya ada persyaratan kandungan lokal. Persyaratan kandungan lokal merupakan pengaturan yang menyaratkan bahwa bagian-bagian tertentu dari unit-unit fisik tidak hanya fisik tapi juga dalam bentuk nilai. Lalu selanjutnya ada subsidi kredit ekspor. Subsidi kredit ekspor ini semacam subsidi ekspor, hanya saja wujudnya dalam pinjaman yang disubsidi kepada pembeli. Lalu selanjutnya ada pengendalian pemerintah. Pengendalian pemerintah ini pembelian oleh pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang diatur secara ketat dapat diarahkan pada barang-barang yang diproduksi dalam negeri, meskipun barang-barang tersebut lebih mahal daripada yang diimpor. Lalu yang terakhir adalah hambatan birokrasi. Hambatan institusional di mana birokrasi yang kurang kompeten menciptakan banyak hambatan besar bagi perkembangan dunia usaha. Alasan terjadinya intervensi perdagangan internasional. Adanya intervensi ini berkaitan dengan kepentingan produsen domestik dan juga kepentingan kelompok politik yang mana tujuan dari intervensi ini adalah untuk mendapatkan keuntungan dan juga untuk melindungi produsen domestik di negara yang bersangkutan. Akan tetapi ada beberapa alasan mengapa pemerintah melakukan intervensi perdagangan internasional. Yang pertama adalah motif budaya. Negara-negara membatasi perdagangan barang dan jasa demi suatu tujuan budaya yang paling umumnya itu adalah untuk melindungi identitas nasional dari negaranya sendiri. Seperti contoh, banyak negara memandang kebudayaan Amerika Serikat sebagai ancaman terhadap kebudayaan nasionalnya sendiri. Karena kekuatan global perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dalam barang-barang, konsumen, dan juga dalam dunia hiburan serta media. Kemudian yang kedua adalah motif politik. Motif politik ini mencangkup perlindungan lapangan pekerjaan, menjaga keamanan nasional, menanggapi praktek dagangan tidak adil yang dilakukan oleh negara lain, dan juga untuk mendapatkan pengaruh atas negara lain. Kemudian yang ketiga adalah motif ekonomi. Motif ini ada sebagai upaya untuk melindungi industri-industri kecil dan juga industri menengah dari kompetisi internasional.
serta sebagai bentuk promosi dari kebijakan strategi perdagangan. Meski demikian, terdapat beberapa kelemahan dari strategi proteksionisme ini. Yang pertama adalah sulit untuk menentukan industri kecil menengah seperti apa yang patut untuk mendapatkan perlindungan. Yang kedua adalah proteksi dari kompetisi nasional ini membuat para pengusaha cepat puas dan juga menjadi kurang kompetitif, sehingga kurang adanya perbaikan kualitas produksi dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah mini case study, subsidi dan pembangunan pertanian. Selama beberapa dekade, negara maju di dunia telah memberikan subsidi kepada para petani. Subsidi yang diberikan biasanya menjamin harga minimum untuk produk yang dihasilkan oleh petani tersebut. Tujuannya adalah untuk melindungi petani di negara maju dari efek yang berpotensi merusak harga komoditas. Logika ini telah menghasilkan dukungan keuangan yang diperkirakan melebihi 300 miliar dolar per tahun untuk para petani di negara kaya. Contohnya adalah Eropa. Negara ini telah menetapkan harga minimum untuk sebuah mentega seharga 3.282 euro per tonnya. Jika harga mentega dunia turun di bawah jumlah yang sudah ditetapkan, Eropa akan menebusnya kepada petani dalam bentuk pembayaran langsung atau berupa subsidi. Selain Eropa, di Amerika Serikat, berbagai macam tanaman dan produk susu juga mendapatkan subsidi. Petani kapas Amerika Serikat akan mendapatkan setidaknya 0,70 dolar untuk setiap ton kapas yang mereka panen. Jika harga kapas dunia turun di bawah level ini, pemerintah Amerika Serikat akan membuat tulisan cek kepada para petani. Sekitar 25.000 petani kapas di Amerika Serikat menerima sekitar 3,4 miliar dolar dalam bentuk cek subsidi per tahunnya. Dampak dari pemberian subsidi yang terlalu besar menyebabkan petani-petani di negara berkembang yang sebetulnya memiliki keuntungan biaya secara alami akan terdesak. Salah satu solusi agar hal itu tidak terjadi adalah dengan penghapusan subsidi ekspor oleh negara maju. Tetapi jika subsidi ekspor negara maju seperti negara Eropa dan Amerika Serikat dihapus, akan berdampak negatif terhadap kinerja beberapa indikator makroekonomi negara berkembang dengan persentase yang relatif kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, relevansi perpajakan dengan teori perdagangan internasional. Di setiap negara pastinya memiliki hubungan dengan negara lain dalam hal ekspor-impor. Dengan adanya ekspor-impor ini, maka diberlakukan tarif oleh pemerintah. Perdagangan yang dilakukan oleh setiap negara bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan negara sekaligus mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan negaranya. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak atau pungutan atas ekspor. Pemberlakuan tarif ekspor-impor ini dipergunakan untuk keseimbangan neraca perdagangan. Pengenaan tarif PPh terhadap beberapa komoditas impor ditetapkan. Kebijakan ini diterapkan dengan berhati-hati untuk menjaga iklim investasi. Pajak digunakan sebagai alat kebijakan agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Pemerintah berupaya mendorong produktivitas industri dalam negeri yang dapat dijadikan modal bersaing di kancah perdagangan internasional, sehingga diharapkan Indonesia dapat terus menjaga kestabilan ekonomi untuk iklim usaha yang lebih baik. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.